Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rauf dari kelas PJKRC dengan NIM 200301501021. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumbangan indera terhadap keterampilan. A. Sumber-sumber informasi indrawi. 1. Informasi eksterosektif. Kata awal ekstero berarti bahwa informasi yang diterima bersumber dari luar tubuh. Informasi yang paling umum dalam eksteroseptif adalah yang berhubungan dengan mata atau vision. Vision memberikan informasi tentang gerakan-gerakan objek dalam lingkungan seperti jalur layangan bola, juga kecepatannya. Fungsi lain dari vision adalah mendeteksi gerakan sendiri dalam lingkungan, seperti jalur kita ke arah suatu benda atau target dan beberapa waktu kira-kira kita akan tiba. Informasi proprioceptif atau kinestik. Sumber informasi yang kedua adalah yang datang dari gerakan tubuh sendiri. Itulah yang disebut proprioceptif. Kata awal proplose mengindikasikan informasi dari dalam tubuh, seperti posisi persendia daya dalam otot-otot, orientasi dalam ruang, atau misalnya apakah terbalik atau tidak, dan lain-lain. Istilah proprioceptif ini sering juga disebut dengan istilah kinestetis. B. Sistem pengontrolan loop tertutup. Suatu cara yang penting untuk menggambarkan bagaimana informasi dari indera berfungsi dalam perilaku gerak adalah dengan menyamakannya dengan sistem kontrol loop tertutup. Loop diartikan sebagai cekungan atau putaran. Dengan demikian, dengan sistem pengontrol loop tertutup diartikan sebagai suatu sistem yang tidak terputus, tetapi mengalir lagi ke awal. Ini digambarkan seperti suatu sistem pengatur ruangannya dilengkapi dengan alat pengontrolnya. Pengatur suhu akan mengembalikan suhu ke udara ke suhu yang diinginkan jika alat pengontrolnya mendeteksi bahwa suhu tersebut tidak lagi dalam kondisi yang diinginkan. Pengontrolan closed loop dalam model konseptual. Dalam modul sebelumnya telah diperkenalkan model konseptual dari penampilan manusia yang menggambarkan bagaimana memproses informasi dalam 3 tahapan, yaitu pengenalan stimulus, pemilihan respon, dan pemrograman respons. Dalam modul ini kita mencoba memperluas model tersebut dengan menambah mekanisme. Keterbatasan sistem loop tertutup. Model konseptual berisi sistem pengendalian tertutup yang melibatkan ketiga tahapan pengolahan informasi. Memasukkan tahapan tersebut ke dalam sistem merupakan keuntungan karena pengolahan informasi memberikan kelenturan dalam pengontrolan gerakan dan memungkinkan berbagai pilihan dan strategi gerak, tergantung pada rangkaian tugas dan kondisi lingkungan tertentu. Sedangkan kelemahannya yang terutama adalah proses pengendaliannya yang amat lamban, terutama dalam tahapan pemrograman respons. Perilaku pelacakan cepat. Salah satu generalisasi penting yang harus diingat dari modul 8 adalah bahwa tahapan pengolahan informasi, khususnya pemilihan respon dan pemrograman respons, memerlukan perhatian dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, sistem loop tertutup yang memasukkan tahapan ini beroperasi secara lambat pula. Tugas diskrit yang singkat. Pandangan umum tentang pengendalian loop tertutup ini juga kurang mencukupi untuk menjelaskan penampilan gerak yang berdurasi singkat, misalnya memukul, melempar, menendang, dan memukul dengan alat, raket, atau bat. Ambil misal tugas memukul bola yang dilempar pada softball atau baseball. Pada saat menampilkan tugas ini, pemukul pertama-tama harus menilai suatu lingkungan, terutama jalur dan kecepatan bola yang dilempar. Kemudian ia harus memilih gerakan yang memenuhi tujuannya. C. Prinsip-prinsip kontrol visual. 2 sistem visual dalam kontrol gerak. Sejak sekitar 20 tahun belakangan ini, semakin jelas bahwa ada 2 fungsi yang berbeda dari visual mendasari sistem visual manusia. Informasi visual dikirimkan dari retina mata melalui 2 jalur yang berbeda ke 2 tempat yang berbeda pula dalam otak. Dan terdapat cukup bukti bahwa 2 jalur informasi yang berbeda ini digunakan secara berbeda pula dalam mengontrol perilaku. Kedua sistem itu adalah: 1. Focal system dikhususkan untuk mengidentifikasi objek. 2. Ambient system dikhususkan untuk mengontrol gerak. A. Focal vision. Focal vision adalah sistem visual yang telah kita ketahui bersama secara umum dari pengalaman pribadi kita. Sistem ini dikhususkan untuk mengidentifikasi secara sadar objek-objek yang terletak pada pusat wilayah penglihatan. B. Ambient vision. Ambient vision biasanya tidak dikenali secara umum dalam hal keberkerjaannya, dan ini dikhususkan untuk mengontrol gerak. Beberapa dari focal vision yang sensitif
hanya pada kejadian-kejadian dalam visual. Ambient vision melibatkan seluruh wilayah visual, pusat dan perifer. Ambient vision bekerja secara tidak disadari yang menyumbang pada pengontrolan halus dari gerakan tanpa disadari. Kontrol visual dalam keterampilan gerak. Focal vision dan gerak. Meskipun karakteristik dari focal vision sebagai suatu sistem untuk mengidentifikasi objek adalah salah jika menyimpulkan bahwa sistem ini tidak mempunyai peranan sama sekali dalam mengontrol kegerakan. Ambient vision dalam kontrol gerak. Melalui dari teori dari almarhum James J. Gibson, para ilmuwan telah memulai mempertanyakan aspek-aspek apa saja dari informasi visual yang diproses oleh pelaku untuk mengontrol gerak. Satu konsep yang penting dalam hal ini adalah pola-pola optical flow. Optical flow. Pada saat kita melihat ke dalam lingkungan yang berstruktur, setiap hal yang dapat dilihat menggambarkan sinar cahaya yang memasuki mata kita pada sudut tertentu. Peranan optical flow. Informasi yang bisa diberikan oleh pola optical flow minimal ada dua, yaitu 1. Memberikan informasi tentang waktu tempuh suatu benda, dan 2. Memberikan keseimbangan. Baik, itu tadi materi yang sempat saya bawakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.